Oke, di sini saya mau kasih tahu caranya gimana kita cari pelatihan. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya kalau misalnya kita ini yang udah lulus belum dapat saldo. Belum dapat saldo di mana lihatnya di sininya. Di sininya ini. Nah, kalau misalnya biar kita tahu juga gimana saldo ini maksudnya bagaimana atau kayak gimana saya juga belum mengerti. Dan kita coba-coba pilih dulu saja untuk pelatihan-pelatihannya. Di sini saya mau coba ke Kemnaker ya. Coba ke Kemnaker. Nah, di sini ada kita penjelasan-penjelasan. Saya tadi udah sempat baca dan isinya ya bagaimana cara kita mengikuti pelatihan kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini saya akan coba sudah punya kartu prakerja yang dimaksud sama ini, terus ikuti pelatihan sekarang. Oke, klik, nanti dia akan ke bawah sendiri. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada 14 lembaga pelatihan mitra kartu prakerja dan 83 pelatihan yang tersedia. Nah, ini nanti kita scroll aja ke samping mana yang mau kita ikuti. Nah, dari sini kita bakalan tahu juga pelatihan-pelatihan apa yang bakal kita dapetin. Nah, ini saya nggak tahu ya kalau yang ada yang gratis kayak gini apakah kita juga bisa ikutin dan dengan secara cuma-cuma kan kayak gitu kan, tidak ada pembayaran yang harus kita keluarkan gitu kan. Nah, di sini deskripsi pelatihannya ada. Setelah itu pelatihan ini peserta kompeten dapat membuat karya desain di tempat kerja sesuai prinsip dasar desain grafis. Kemampuan dasar tidak ada, pelatihannya tidak ada, pengalaman kerja tidak ada. Untuk rentang usia 17-40, tidak buta warna, persyaratan khusus tidak ada. Jenis kelamin mana-mana. Nah, ini untuk mungkin seperti jadwal atau berapa lama kita akan belajar. Nah, tapi untuk penjadwalan secara intensifnya saya kurang paham juga. Ini apakah dari 2 jam pelajaran ini kita harus mengikuti selama 2 jam itu tanpa henti atau kita bebas membuka untuk kelas 2 jam ini. Nah, kalau misalnya emang kita harus mengikuti, berarti kita harus benar-benar meluangkan waktu selama 2 jam untuk mempelajari, mengaplikasikan prinsip dasar desain. Terus 2 jam lagi untuk menerapkan prinsip dasar komunikasi, atau besoknya lagi bagaimana cara menerapkan desain brief, mengoperasikan perangkat lunak desain, menciptakan karya desain. Itu selama berapa jam pelajarannya itu mungkin kita harus ikuti. Kalau memang tidak bisa dipecah-pecah seperti kayak kita nonton video di YouTube atau video-video di Instagram kan, kita bisa pecah-pecah waktu. Kalau kita lagi ada keperluan kita bisa pause dulu kayak gitu kan. Nah, kalau ini saya kurang paham. Nah, terus kalau memang kita ingin mengikuti ini, kita bisa langsung ikuti pelatihan. Saya mau coba, tapi lama nggak ya? Soalnya saya takutnya malah nggak ini lagi. Nah, tadi itu saya sempat berdebat sama beberapa orang, nggak beberapa orang sih, sama satu orang, tentang bagaimana dengan mengalokasikan dana tersebut ke pelatihan-pelatihan ini. Nah, saya sih sepahamnya saya, untuk desain grafis, pelajaran-pelajaran seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini, kan kita membayar sejumlah yang ada di sininya.
mulai dari 500.000, mulai dari 875. Kita dapat dana 1 juta dari pemerintah untuk digunakan pada pelatihan-pelatihan ini. Jadi satu kali pelatihan itu tidak sekali mengerjakan. Jadi memang kita butuh banyak waktu untuk mengerjakannya. Apalagi kayak kita yang juga punya kerjaan di rumah. Nah, misalnya kayak ini Facebook Ads strategi. Jadi kita di sini deskripsi pelatihannya akan belajar ini. Persyaratannya mengetahui tentang sosmed, minimal 18 tahun, gemar sosmed, laki-laki begini. Nah, kompetensi pelatihan 20 jam pelajaran. Kan nggak mungkin sehari kita 20, ya mungkin bisa aja kalau bagi yang mampu. Tapi 20 jam pelajaran dalam satu hari, diem di depan komputer, laptop, atau HP, kayaknya nggak sanggup deh. Menurut saya sih seperti itu ya. Dan untuk yang lainnya rata-rata juga segitu. Misalnya kita kursus menjahit, teknik bordir. Di sini kita melihat juga mengetahui alat-alat yang digunakan, membuat rok dasar, membuat pola. Nah, 20 jam juga. Kan gila dong kalau kita sekali kerjain 20 jam langsung selesai, terus masih ada sisa uang kan. Ini kita cuma bayar 500.000, masih ada 500.000 lagi. Untuk apa coba? Untuk pelatihan selanjutnya, untuk pelatihan kedua, ketiga. Kan kita bebas ngambil pelatihan berapa aja secukupnya uang yang kita pakai. Dan uang yang diberikan sama pemerintah kan 1 juta untuk pemakaian ini, pemakaian pelatihan yang ada di sini. Nah, kemudian yang untuk pelatihan-pelatihan yang lain, kalau kita kekurangan, tidak cukup uang 1 juta, kita sendiri yang menambah, atau pemerintah daerah yang bisa menambah juga dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Terus atau juga dengan adanya bantuan-bantuan lainnya. Nah, kalau untuk yang lain-lain itu selain dana pribadi, itu saya kurang paham. Cuma kalau misalnya memang kita mau ikut-ikutan pelatihan yang lainnya, kan kita bisa nambahin sendiri uangnya toh. Tidak tahu, saya pahamnya seperti itu. Mungkin dari kalian semua yang nonton video ini ada yang paham, bisa sharing ke kita semua bagaimana maksud dari mengalokasikan dana-dana pelatihan itu untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya, Indah Irmayanti. Jika ada pertanyaan, silakan komen.